Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Oke, anak-anakku kelas 5, hari ini kita akan lanjutkan pembelajaran tematik kita pada pagi hari ini. Nah, apa yang akan kita pelajari pada tema 1, subtema 2, manusia dan lingkungan. Nah, bagaimana pembelajaran ini? Mari kita simak selanjutnya. Nah, manusia dan lingkungan. Hari ini kita akan belajar tentang manusia dan lingkungan, yang lebih tepatnya adalah tentang aktivitas manusia. Nah, ada banyak sekali aktivitas yang dilakukan oleh manusia. Yang notabene mayoritas yang dilakukan oleh manusia itu adalah memanfaatkan anggota tubuhnya. Nah, ada yang berjalan, berlari, makan, belajar, dan seterusnya. Nah, ketika berjalan, kita memanfaatkan kaki, tangan, badan, hingga leher ataupun kepala. Sambil berbincang juga bisa. Nah, berlari hampir sama dengan yang dilakukan saat berjalan. Kemudian untuk makan, kita memanfaatkan anggota tubuh seperti mulut, gigi, lidah, tangan, dan lain-lain. Ketika belajar, kita memanfaatkan beberapa hal seperti pikiran, tangan, badan, kaki mungkin, dan lain-lain. Nah, apa saja alat gerak manusia? Nah, ketika tadi kita beraktivitas, kita kan juga bergerak. Kita berpindah tempat. Kita melakukan beberapa hal yang mulanya diam, sehingga mulai bergerak. Nah, apa saja alat gerak yang dimiliki oleh manusia? Ayo kita cari tahu bersama. Nah, alat gerak manusia. Alat gerak pada manusia itu dibagi menjadi dua hal, yaitu alat gerak aktif, yaitu otot, dan alat gerak pasif, yaitu tulang. Nah, kenapa otot disebut dengan alat gerak aktif dan tulang sebagai alat gerak pasif? Nah, otot ini disebut sebagai alat gerak aktif karena dapat bergerak sendiri. Nah, dapat bergerak dan menggerakkan. Nah, kalau yang tulang disebut gerak pasif karena tanpa adanya otot, tulang pun tidak bisa bergerak. Nah, yang menggerakkan si tulang adalah otot-otot yang kita miliki. Nah, ini bisa dilihat seluruh badan kita ini diselimuti oleh otot. Nah, otot adalah yang mengikat dan yang melapisi tulang yang kita miliki, sehingga tulang yang kita miliki ini dapat bergerak. Nah, lebih bermanfaat mana otot sama tulang? Semua saling bermanfaat, semua saling memberikan manfaat untuk kita. Tanpa adanya tulang, kita tidak akan punya bentuk tubuh. Kita tidak akan kuat menyangga tubuh kita. Nah, tanpa adanya otot, nah, tubuh yang kuat juga tidak akan dapat bermanfaat kalau tidak bisa bergerak. Nah, jadi untuk otot dan tulang itu semuanya harus kita jaga karena semua sangat penting untuk tubuh kita. Nah, jadi karena adanya kerjasama antara otot dan tulang, maka dapat bergeraklah tubuh kita sesuai yang kita inginkan. Nah, coba menurutmu aktivitas mana kira-kira yang lebih dapat menyehatkan tubuh kita? Apakah bersepeda ataukah naik sepeda motor? Coba kita amati. Ketika naik sepeda motor, yang bergerak hanya mungkin tangan, kepala, dan leher. Tetapi kalau naik sepeda, banyak sekali organ tubuh kita yang bergerak. Alhasil kita mendapatkan keringat, kemudian ada banyak kalori, lemak di dalam tubuh kita itu yang terbakar. Alhasil kita berkeringat di mana-mana. Nah, jadi lebih bermanfaat mana dalam kesehatan? Ya, lebih bermanfaat bersepeda. Nah, lebih menyehatkan bersepeda karena dengan bersepeda akan dapat lebih banyak menggerakkan anggota tubuh yang kita miliki.
Jika dilaksanakan bersepeda ini secara rutin, maka akan dapat memberikan manfaat dan kebaikan untuk tubuh kita. Nah, coba dibayangkan, kenapa kok dengan banyak bergerak ini dapat menyehatkan tubuh kita? Coba kalian ingat-ingat, pernahkah kalian itu duduk dan diam saja? Nah, itu ada beberapa, mungkin 1 jam. Nah, selama 1 jam itu pasti ketika kalian bangun, berdiri lagi, ada beberapa bagian tubuh kalian yang sakit. Nah, ketika hanya diam saja, badan akan malah kaku, tidak lentur, tidak fleksibel, tidak elastis, tidak lentur. Alhasil badan yang kita rasa badan yang kita rasakan itu sakit. Nah, itu dia. Maka dengan bersepeda, dengan melakukan aktivitas yang banyak menggerakkan anggota badan, itu nanti dapat menyehatkan badan kita. Nah, yang sehat bagian mana saja? Adalah bagian-bagian yang mendapatkan manfaat secara langsung, yaitu mulai dari tangan kita, kaki kita, kemudian kepala, hati, jantung, kemudian bisa juga pikiran, kemudian perasaan yang bahagia. Karena bersepeda adalah salah satu cara untuk menghibur diri. Makanya ada hobi banyak orang untuk hari-hari ini, yaitu bersepeda. Karena semakin sadar orang dalam kesehatan, maka untuk budaya dan hobi naik sepeda ini semakin gencar di kalangan orang-orang yang sadar akan kesehatan. Nah, kita lanjut. Kemudian, bagaimana caranya untuk menjaga kesehatan dari tulang dan otot yang kita miliki? Nah, ada banyak hal yang dapat kita lakukan agar badan kita menjadi sehat, terutama pada bagian otot dan tulang. Nah, pertama, kita bisa dengan cara makan dan minum. Nah, makan dan minum yang bagaimana? Makan dan minum yang sehat, seimbang, memenuhi kebutuhan gizi daripada tubuh kita. Tidak lain yaitu 4 sehat 5 sempurna. Nah, kemudian olahraga. Kita bisa melakukan olahraga secara rutin dan tidak terlalu memaksakan ya pastinya. Jadi kita melakukan olahraga yang kiranya dapat menggerakkan mayoritas tubuh atau alat gerak yang kita miliki. Nah, itu nanti dapat membuat badan kita semakin sehat, terutama pada bagian tulang dan otot. Nah, kemudian jangan lupa ketika mau berolahraga harus tetap ada pemanasan dulu. Nah, harus ada pemanasan, kemudian olahraga, dilanjutkan, jangan terlalu memaksakan. Kalau capek, istirahat, gitu ya. Nah, istirahat yang bagaimana? Istirahat yang cukup dan berkualitas. Istirahat terbaik adalah tidur. Nah, untuk anak-anakku, jangan lupa untuk bisa membagi waktu antara bermain, belajar, dan hal-hal yang lain yang kiranya dapat kalian lakukan di setiap harinya. Mungkin melakukan hobi-hobi kalian. Nah, ini jangan sampai lepas atau tidak ada sebuah istirahat. Istirahat tetap perlu kita laksanakan, meskipun badan kita sehat, kuat, tidak mengantuk, tetapi istirahat perlu dilaksanakan, yaitu ketika kita setelah melaksanakan beberapa kegiatan ataupun akan melaksanakan kegiatan yang cukup panjang. Nah, berarti sudah beraktivitas mulai dari pagi hingga siang, maka siangnya habis zuhur perlu istirahat. Nah, habis itu boleh berkegiatan lagi. Mungkin jam 2 bangun lagi, ngaji, kemudian bermain dengan teman-teman, membantu orang tua mungkin. Terus setelah itu nanti kan malam. Nah, malam kan kita sudah beraktivitas dan setelahnya akan beraktivitas lagi. Nah, pada malamnya kita harus tidur. Setiap harinya kita harus melaksanakan istirahat yang cukup ini, yaitu berupa tidur minimal 8 jam per harinya. Nah, jangan lupa ini
laksanakan agar tubuh kita, terutama pada bagian otot dan tulang, itu tetap sehat. Nah, kita lanjutkan. Makanan yang baik untuk otot dan tulang adalah yang mengandung kalsium, magnesium, protein, beberapa vitamin A, C, D, dan K, kemudian folat dan zat besi. Nah, untuk makanan yang mengandung beberapa hal ini, di mana kita dapat menemukannya? Kita dapat menemukan makanan dengan kandungan seperti ini adalah tanpa kita sadari. Sebenarnya kita sudah memenuhi kebutuhan sehari-hari kita ini akan kesehatan otot dan tulang. Nah, jadi tanpa makanan yang mahal, kita juga bisa memenuhi gizi ataupun kebutuhan tubuh kita agar otot dan tulang tetap sehat. Nah, magnesium dapat kita temukan pada kacang-kacangan dan beberapa buah dan sayur, seperti halnya yang Bapak tampilkan di depan ini. Nah, mulai dari kacang-kacangan, alpukat, kemudian pisang, bayam, dan lain-lain. Nah, vitamin C. Vitamin C ada banyak sekali bahan makanan ataupun makanan yang dapat kita konsumsi, mulai dari aneka jeruk, terus kemudian ada juga cabai. Ya, cabai juga tinggi akan vitamin C-nya. Yang suka makan pedas, vitamin C kalian sudah tercukupi. Tapi ingat, jangan berlebihan. Semua yang berlebihan itu tidak baik. Ya, kita lanjut. Kemudian beberapa makanan yang kaya akan protein seperti kacang-kacangan, telur, daging, keju, susu, dan lain-lain. Nah, selanjutnya untuk makanan yang mengandung vitamin A, C, K, folat, dan zat besi adalah sayur mayur dengan berdaun hijau gelap. Nah, seperti hal ini yang dapat kalian lihat bersama, mulai dari brokoli, selada, kubis, alpukat, mentimun, cabai, buncis, dan lain-lain. Nah, untuk vitamin D dan kalsium, yaitu dari berbagai aneka olahan susu. Ini sangat kita butuhkan dalam menjaga atau menunjang kesehatan kita dalam otot dan tulang. Nah, kemudian selanjutnya kita perlu belajar dan mengingat kembali bagaimana cara untuk menentukan ide pokok. Ada 3 hal yang Bapak sarankan pada caranya, yaitu yang pertama dibaca. Nah, dibaca di sini adalah membaca dengan seksama dan secara keseluruhan. Jangan membaca asal-asalan, baca yang atas kemudian yang bawahnya tidak. Kita baca secara berurutan dan keseluruhan utuh. Nah, selanjutnya maka akan kita dapat cari kalimat pokok pada setiap paragrafnya. Nah, setiap paragraf pasti memiliki kalimat pokok, kalimat yang dibicarakan, dan kalimat pokok adalah kalimat induk, kemudian yang lain adalah kalimat penjelasnya. Jadi ada sebuah kalimat yang menjadi pokok bahasan, kemudian ada kalimat lain yang membahas pokok kalimat tadi. Nah, kemudian yang terakhir adalah tentukan. Yang ditentukan apa? Yaitu adalah tentukan inti dari kalimat pokok tersebut. Nah, dari kalimat pokok tadi itu apa intinya? Karena ide pokok adalah inti dari kalimat pokok. Nah, mungkin itu yang dapat Bapak sampaikan pada pagi hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf atas perhatiannya. Terima kasih. Kemudian semoga apa yang kita lakukan pada pagi hari ini dapat memberikan manfaat dan berguna untuk menggapai cita kita di masa depan kita nanti. Amin. Oke. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.